Assalamualaikum, bersama Nanda Prayuda. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung massa jenis suatu larutan itu dengan menggunakan piknometer ya. Jadi piknometer itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis atau berat jenis larutan. Nah, lantas apa saja data yang harus kita peroleh dari praktikum tersebut? Yang pertama yang harus kita peroleh yaitu adalah piknometernya ya. Piknometernya harus dalam keadaan bersih dan kering. Piknometernya itu tidak boleh mengandung lemak atau minyak, harus benar-benar bersih dan kering. Bagaimana cara membersihkan piknometer? Ada beberapa cara ya, yaitu piknometer dicuci ya dengan air sabun mungkin, kemudian di oven sehingga piknometernya kering, atau yang kedua bisa dengan menggunakan hair dryer ya, dicuci, dibilas mungkin, setelah itu dibilas dengan alkohol, kemudian dikeringkan dengan hair dryer karena alkohol kan mudah menguap seperti itu. Nah, setelah didapatkan piknometer kosong yang bersih dan kering, ditimbang teliti di neraca analitik. Setelah ditimbang teliti dicatat ya berat pikno kosong, kemudian dikeluarkan dan ditambahkan larutan sampel hingga penuh ya, kemudian ditutup dengan penutup piknometer. Perhatikan di bagian pipa kapilernya tidak boleh ada gelembung udara. Nah, setelah itu piknometer bagian luar itu dilap dengan tisu ya, harus benar-benar kering lagi. Kemudian ditimbang berat pikno plus zat berapa ya. Setelah berat pikno plus zat itu ditimbang, kemudian kita catat ya, pada piknometer itu biasanya ada volume kalibrasinya. Kemudian kita ukur suhu larutan di dalam piknometer itu berapa, karena itu akan berpengaruh kepada perhitungan nantinya, dan juga volume piknometer terkalibrasi itu juga ya, volume kalibrasinya. Nah, setelah itu baru kita mengolah data perhitungan. Baik, mari kita coba bedah kasus ya. Kita mau sambil membayangkan praktikumnya. Jadi yang pertama yaitu kita menyiapkan piknometer yang bersih dan kering, lalu kita timbang. Contoh kasus, didapat berat piknometer kosong sama dengan 15,9317 gram. Setelah pikno kosong itu ditimbang, kita keluarkan dan kita tambahkan sampel. Nah, kita tambahkan sampel. Setelah sampel ditambahkan, kemudian dengan penutup piknometer ditutup. Perhatikan jangan sampai ada gelembung udara pada pipa kapilernya. Kemudian kita lap bagian luar dengan tisu hingga kering, kemudian ditimbang. Dapat diperoleh hasil berat pikno plus zat 28,9884 gram. Setelah ditimbang, kemudian kita ukur suhunya berapa. Suhu larutan di dalam piknometer 28,3 derajat Celcius. Kemudian kita baca pada piknometer itu terdapat volume kalibrasi. Volume kalibrasi tertulis 10,103 ml. Nah, bagaimana cara pengolahan data? Cara pengolahan data yang pertama yaitu kita tentukan terlebih dahulu berat zat. Karena rumus massa jenis adalah Rho sama dengan M per V, massa per volume ya. Massa per volume di sini adalah gram per mililiter ya. Yang pertama kita cari berat zat sebenarnya. Berat zat sebenarnya sama dengan berat pikno plus zat dikurang berat pikno kosong ya. Kita kurangi sehingga dapat hasilnya 13,0567 gram. Itu yang pertama. Kemudian data kedua yang harus kita dapatkan yaitu delta T. Apa itu delta T? Delta T yaitu perubahan suhu. Perubahan suhu yaitu rumusnya yaitu suhu yang terukur dikurang 20 derajat Celcius. Nah, kenapa dikurang 20 derajat Celcius? Karena volume pada piknometer adalah 10,103 mili itu pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, ini pada suhu 28,3 derajat Celcius ya. Jadi kita kurangi sehingga dapatnya 8,3 derajat Celcius. Data ketiga yang harus kita peroleh yaitu pertambahan volume. Karena piknometer terbuat dari kaca dan ada panas, setiap kenaikan 1 derajat Celcius itu akan menambah volume piknometer 0,0001 ml.
Oke, jadi yang harus kita cari selanjutnya itu pertambahan volume, yaitu perubahan suhu dikali 0,0001. Perubahan suhu kita tadi dapat 8,3 dikali 0,0001, 4 derajat 4 desimal ya, sehingga diperoleh yaitu 0,00083. Nah, setelah mendapatkan pertambahan volume, lalu kita tentukan berapa volume sebenarnya. Volume sebenarnya itu volume kalibrasi, itu kita tambah dengan pertambahan volume, yaitu 10,103 ditambah 0,00083, sehingga dapat hasilnya yaitu 10,10383 ya. Oke, kemudian selanjutnya kita cari massa jenisnya ya. Rho sama dengan M per V, yaitu M massa zat tertimbang dibagi volume sebenarnya, yaitu 13,0567 gram dibagi 10,10383 ml. Berarti kita dapat hasilnya 1,29 gram per mililiter. Nah, jadi seperti itu cara untuk menentukan massa jenis itu dengan menggunakan metode pignometer ya. Jadi semoga bermanfaat dan semoga mudah untuk membuat laporan praktikumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.